Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Satrijo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membahas pelajaran ekonomi, bab 1 dan bab 2. Bab 1 ada konsep dasar ilmu ekonomi dan bab 2 ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di bab 1 ada pengertian ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang oikos artinya rumah, oikonomia artinya aturan manajemen rumah yang baik, nomos artinya aturan. B. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibedakan atas 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. 1. Ekonomi deskriptif berusaha menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, jumlah pengangguran di Indonesia. 2. Teori ekonomi atau ekonomi teori merupakan kumpulan asas dan hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Teori ekonomi terbagi atas ekonomi makro, meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. 3. Ekonomi terapan dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. C. Prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Prinsip ekonomi adalah berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Kegiatan ekonomi adalah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Motif ekonomi adalah daya yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi. Politik ekonomi adalah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. D. Pernyataan positif dan pernyataan normatif dalam ekonomi. Pernyataan positif menggambarkan fakta-fakta dari kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pernyataan normatif menggunakan studi empiris dan prediksi ekonomi positif, serta menggabungkan keduanya dengan pertimbangan nilai yang mencerminkan gagasan ideal tentang masyarakat dalam rangka memperoleh rekomendasi kebijakan. E. Metodologi ilmu ekonomi. 1. Melakukan observasi dan memilih teori. Seorang ekonomi mengadakan observasi terhadap fenomena kenaikan harga di suatu negara. Ekonomi tersebut menggunakan teori inflasi, di mana kenaikan harga terjadi karena pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Untuk memastikan teori ini, ia mengumpulkan data kenaikan harga dan jumlah uang beredar dari beberapa negara berbeda. 2. Mengidentifikasikan permasalahan serta menentukan variabel dan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis, ilmu ekonomi menggunakan asumsi ceteris paribus untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai asumsi ekonomi. Dalam pengertian ceteris paribus, fokus perhatiannya hanya pada variabel-variabel tertentu. Sementara itu, variabel-variabel lain yang berhubungan dengan analisis dianggap konstan sehingga variabel-variabel itu tidak memengaruhi analisis yang sedang dilaksanakan. F. Kegunaan ilmu ekonomi. 1. Mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Cara berpikir yang dimaksud adalah biaya peluang adalah alternatif terbaik yang kita korbankan ketika mengambil suatu pilihan. Marginalitas adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan. Pasar efisien adalah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. 2. Memahami masyarakat dengan lebih baik. Dengan belajar ekonomi, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, mengapa orang memutuskan untuk membuka lahan, membangun jalan,
atau memproduksi alat-alat transportasi. 3. Memahami persoalan-persoalan global. Contohnya, perang di Irak dan serangan di Venezuela pada tahun 2003 membuat pasar minyak dunia mengalami gejolak yang berdampak pada naiknya biaya energi di seluruh dunia. 4. Menjadikan kita pemilih yang kompeten. Ketika kita berpartisipasi dalam pemilu, kita memberi suara pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar tentang ilmu ekonomi. Bab 2. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi menjadi 2. Masalah mikroekonomi, apa what, bagaimana how, untuk siapa for whom. Masalah makroekonomi, pendapatan nasional, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pengangguran dan lain-lain. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi kapitalis atau liberal, sistem ekonomi campuran. Di dalam sistem ekonomi ada kelebihan dan kekurangan, di antara lain sistem ekonomi tradisional. Kelebihan, tidak terdapat persaingan ekonomi yang tidak sehat. Perekonomian masyarakat cenderung stabil, tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat, membantu kehidupan masyarakat, menjunjung kebersamaan. Kekurangannya, teknologi yang digunakan masih sederhana, kualitas barang hasil produksi rendah, tidak bertujuan mencari keuntungan, menganggap tabu terhadap perubahan, sehingga sulit berkembang. Alokasi SDA dilakukan secara tidak efisien. Kegiatan ekonomi bukan meningkatkan taraf hidup karena hanya memenuhi kebutuhan. Sistem ekonomi terpusat, kelebihannya, pemerintah bertanggung jawab terhadap jenis dan kegiatan ekonomi. Pemerintah mengatur, mengendalikan, dan mengawasi tingkat harga di pasar dengan mudah. Pemerintah mengatur distribusi barang hasil produksi. Kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis ekonomi. Terwujudnya distribusi pendapatan secara adil dan merata. Tidak ada jurang antara orang kaya dan miskin. Kekurangannya, tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan. Tidak adanya kebebasan atas hak milik alat dan SDE. Tidak diakuinya hak milik individu atau perorangan, kecuali barang yang dibagikan pemerintah. Sulitnya menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi cukup besar. Terjadinya distribusi barang yang tidak selalu dibutuhkan masyarakat. Terdapat monopoli pemerintah yang merugikan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis, kelebihannya, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan masyarakat dan mengembangkan inisiatif dan kreatif. Adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Adanya efisien dan efektivitas tinggi karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Muncul barang-barang yang bermutu tinggi. Kekurangannya, adanya persaingan tidak sehat. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Adanya modal yang terpusat. Terjadi monopoli perusahaan. Adanya kesenjangan ekonomi, kebebasan berekonomi. Sistem ekonomi campuran, kelebihannya, pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Campur tangan pemerintah menimbulkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Pemerintah lebih fokus memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kekurangannya, campur tangan pemerintah yang lemah, berlakunya sistem ekonomi pasar. Campur tangan pemerintah yang terlalu kuat mendekati sistem ekonomi komando. Adanya kesulitan dan memenuhi masyarakat beragam. Timbul korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sistem ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.